Bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys, disimak cara pembuatan bisnis plan menurut dosen aneh di kampus Universitas Teguh Umar. Begini nih caranya. Pertama-tama kita buka dulu referensi bisnis plan tentang pisang sale. Kemudian kita copy bab satunya aja untuk diedit di Microsoft Word. Kemudian kita ambil spasi 1,5, bab satunya di tengah, kita blok guys, paragraf pertama untuk letak kiri letak kanan dan ambil spasi 1,5. Kemudian kita balik lagi ke sumber referensi di internet, kita lihat bab 2 nya tentang deskripsi usaha, kita copy, kita pastekan di halaman berikutnya. Berhubung konsumen ini minta bab 2 nya itu tinjauan pustaka, maka kita ganti deskripsi usaha ini menjadi bab 3. Sebelum itu kita edit dulu nama dan organisasi perusahaan. Ini hanya contoh. Kita ambil kata kiri dulu, kemudian kita ambil tab untuk titik 2 nya agar seragam. Karena kalau kita copy paste dari internet aja kurang bagus hasilnya. Nah, sikit-sikit ya, tombol digunakan hanya tab dan tombol delete pada keyboard. Jangan lupa guys, menaruh tab garis di roll bagian atas sehingga kelihatan sama. Nah, begini sudah kelihatan mendingan. Kita ambil tombol geser ke kanan atau shortcutnya Ctrl M. Kita ubah jangan jadi di bold, masukkan paragrafnya. Ya, pisang sale ini makanan ringan yang sering dijual di pasaran, di supermarket, minimarket ya, supermarket belum. Kemudian kita edit berapa pekerjanya, kita edit alamat perusahaannya ya, namanya ini contoh, terserah kita. Alamatnya dekat rumah, apa yang terbayang di pikiran kamu. Video ini disetting sedikit lambat seperti keadaan sebenarnya, sehingga agan-agan teman-teman bisa melihat cara pembuatannya. Nah, untuk judul besar bab itu kita copy, untuk menaruh bab 2 kita edit menjadi tinjauan pustaka agar mendapatkan format tulisan yang sama. Nah, ini kita rubah jadi bab 2 dan rencana usaha kita jadikan tinjauan pustaka ya, nantinya kita ambil di internet juga. Konsumen meminta request dari sumber Wikipedia, jurnal, dan WordPress. Karena tidak ada ya kita ambil saja isinya. Karena ini berhubung tentang pisang, jadi kita ambil tinjauan pustaka tentang pisang di tinjauan pustaka. Bisa berupa PDF, dokumen. Ini saya ambil dari repositori UTU, penelitian tentang mahasiswa USU. Kalau kita ambil morfologi tanaman pisang. Ayo guys, kita sortir dulu bahan yang bagus, melihat gambarnya, sumbernya dari Wikipedia. Tanaman pisang apa jenisnya. Nah, ini lengkap dengan taksonominya atau susunan-susunan nama.
Daftar pustakanya pun masih terbaru, tahun 1990. Nanti kita lihat pilihan untuk bukunya guys. Ini paste dari internet masih berantakan, kita perbarui dulu. Spasinya kontrol 5, 1,5 spasi, jangan di bold, kita unbold. Kemudian untuk taksonominya kita enter sehingga dapat paragraf baru. Nah begitu guys, kita ambil kingdomnya, enter lagi ya, terus kalau mau mengedit ini sebaiknya menggunakan mouse ya, atau maksudnya jangan di laptop. Kalau laptop kan mouse-nya di tengah, jadi kalau yang terbiasa sih nggak masalah, tapi kalau yang kurang terbiasa sedikit terganggu pergerakan tangannya. Kemudian sudah menghafal shortcut di keyboard seperti tab ya, keyboard dasar, Ctrl C, Ctrl V, kemudian tahu shortcut untuk pembuatan rata kiri, rata kanan, dan spasi. Di sini ada urutan kingdom, domain, dan sampai jenisnya guys. Sementara ini kita edit seperti halaman sebelumnya tadi menggunakan tab garis di roll atas. Ini tombol tab, menggunakan tombol tab sehingga rata kirinya sama jaraknya, kelihatannya lebih rapi. Diingatkan juga oleh konsumen untuk selalu men-save tugas kita sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena ini sudah mulai seperempat jalan. Kita save di komputer kita dulu dengan nama business plan ya, buat folder business plan atau proposal usaha ya, kita save, isi. Oke guys, kita klik. Konsumen juga mengingatkan format penulisan untuk tulisan nama tanaman jenis itu dimiringkan atau di bold ya, seperti yang sudah seharusnya, seperti format penulisan skripsi. Setelah itu kita balik lagi untuk mengcopy gambar, melihat di mana letak posisi gambar yang bagus. Karena ini tanaman pisang, jadi kita tidak memerlukannya, kita hanya perlu datanya saja. Kita lihat-lihat lagi apa informasi yang bisa kita ambil. Sebaiknya kalau mengcopy gambar itu kita ambil di tab baru ya, karena di sini kan hanya untuk tulisan skripsi, sehingga tanamannya yang lebih cenderung ditampilkan. Nah ini dari Wikipedia guys. Wikipedia itu sumber bebas ya, sumber yang diakui untuk dibolehkan cantumkan dalam sebuah karya ilmiah. Karena ini hanya sebuah business plan, jadi sumbernya bebas, namun konsumen kita request untuk mencantumkan atau membubuhkan sumber dari literatur yang sudah diakui seperti Wikipedia, WordPress, dan jurnal umum. Ini saya sedang membaca
apa yang harus ditambahkan untuk di tinjauan pustaka. Sepertinya morfologi tanaman pisang ini bagus. Jadi sambil saya membaca, saya juga mensortir sumbernya, jadi jangan terlalu kadaluarsa dan tidak sinkron dengan tugas kita. Kopinya kopi cerdas, jadi kita ambil di bawah taksonomi, kita paste seperti biasa, kita edit lagi. Oke guys, Ctrl 5, Ctrl J untuk letak kiri, letak kanan. Ctrl 5 itu untuk spasinya 1,5. Beda halnya dengan skripsi, 2 spasi. Ctrl 2. Hanya kalau untuk makalah ini, sejenis makalah ini, kita menggunakan 1,5. Kita enter. Situ kita lihat ada tanaman musa sp, dimiringkan. Kemudian kita balik lagi ke gambarnya sangat kecil, kita pilih yang sedikit lebih besar dan sedikit lebih layak. Kemudian saya melihat jenis tanaman pisang yang disale. Jenisnya kalau di sini dari Melayu, Malaysia, dan Medan. Mereka menamakan nama pisangnya pisang awak, yang kita kenal kemudian pisang wak. Itu jenis persilangan dari dua buah pisang, dua buah jenis pisang. Namanya itu saya belum menemukan nama latinnya di sini. Musa spp. Oh, dari Musa acuminata dan Musa balbisiana menghasilkan Musa paradisiaca, variasinya pisang awak. Oke, itu nama tadi, sedikit lama nama latinnya Musa paradisiaca, variasi awak. Ini kita mengcopy untuk perincian usaha, mulai dari modal, tenaga kerja, dan gaji karyawan. Kemudian penilaian terhadap pasar, bagaimana produk kita ini diterima di pasar. Variabelnya itu pelanggan, harga, dan tempat. Ini kita edit seperti yang di referensi. Ada sebuah blog yang menampilkan tentang bisnis plan pisang, sale pisang ya. Di sini saya tetap cantumkan sumber blog dari si penulis, jadi tidak terkesan plagiat, tidak ada modifikasi atau tidak mencantumkan nama saya. Tetap saya cantumkan bukan dari sumber asli. Andai kata yang blogger ini juga mengcopy dari blog lain, ya itulah namanya budaya copy paste. Di sini posisi saya sebagai server warnet dan saya sebagai operatornya, jadi sambil mengedit juga sambil melihat billing. Ini video yang saya stop
untuk melihat apakah progres perekaman di layar ini berhasil. Saya menggunakan aplikasi VLC 64. Kayaknya seperti itu tetap berjalan. Oke guys, sementara pengerjaan tadi terganggu karena ada pengeditan layar. Ini kita kembali lagi ke sumber referensi untuk makalah sale pisang business plan. Kemudian saya sedang membaca lagi apa yang bisa kita ambil bahan-bahannya. Penutup, ya kayaknya bagus tuh penutup karena isinya sangat sedikit, simple. Jadi perhitungan laba rugi tidak perlu karena tidak ada aksi penjualan, hanya sebuah perhitungan perencanaan, jadi kita juga tidak bisa memprediksi. Ini kita paste dulu sesuai margin di Microsoft Word. Lanjut ke dengan bab 3 penutup. Di sini blog tidak mencantumkan sumbernya dimana diambil, emang itu buatannya juga sendiri, tapi tidak demikian dengan saya tetap mencantumkan nanti di akhir halaman ini daftar pustaka, sehingga para penulis, pembaca, dan para mengcopy paste silakan mengambil sumbernya ini agar karya ilmiah kita lebih bagus dan terpercaya. Jadi saya ada kekurangan di bab 1 pendahuluan dan sedang mencari untuk tambahan isi di bab 1. Bab 1 pendahuluan sangat singkat, saya ambil lain di sumber lain tentang sale pisang ya. Di sini dapat tugas makalah tentang keripik pisang. Ini tidak sejalan, kita cari yang sejalan tentang sale. Namanya sale berarti ada proses penjemuran dan pengasapan. Bisa dengan melalui proses asap sale ya, seperti ikan sale. Kita ambil di sumber Wikipedia saja tentang pendahuluan umum. Ini ada hyperlink dari Wikipedia, kita hapus saja dengan menggunakan tombol eraser itu. Kemudian kita tulisannya itu kita underline kan dulu, spasinya 1,5, kemudian kita buat warnanya menjadi hitam. Masuk ke tab baru, atur paragraf, dan lumayan penuh, cukup. Kita baca lagi sebentar. Oke, ya tidak ada kejenjangan makna dari tanaman pisang. Kata-katanya nyambung dari umum ke khusus, formatnya ya, mengerucut. Di sini saya sedang membaca apakah ada kesesuaian atau ketimpangan tulisan. Di sini butuh ketelitian, kesabaran, dan ya menjaga kualitas juga. Nah itu bosan membaca, kita mencoba buka Chrome lagi yang baru. Entah apa yang ada di pikiran, sindrom saya nih kalau sudah di depan monitor sudah lupa apa yang mau dibuka. Tapi apabila tidak di depan monitor, oh nanti saya mau buka ini, buka itu, ini itu, tetapi pas tiba di depan monitor lupa apa yang mau diketik. Beginilah kejadiannya. Oke guys, kita lanjut lagi untuk pencarian pisang sale
Aceh. Nah, ini dia. Untuk menambahkan gambar produk jadi di tugas bisnis plan kita. Sudah di download nih guys. Kalau kurang besar kita pilih image pada pilihan searching Google. Ini internetnya sedikit lemot karena ada yang download, maklum lah, warnet ini bebas download apa saja. Waduh, untuk buka gambar yang kecil pun sedikit lama ya guys. Ini masih muter-muter di atasnya. Duh. Kayaknya yang cocok nih gambar kiri atas nih. Kalau ada gambar yang ada mbaknya ini terkesan vulgar. Mbak-mbak megang pisang. Alah, kok ada mie juga ya? Mie sale. Nah, ini mirip yang dijual di minimarket dekat rumah. Kita save untuk gambar satu. Kemudian, nah ini lebih bagus nama pisangnya ya. Ini kalau di daerah tempat penjualan jajanan oleh-oleh khas Aceh ini tidak ada yang terbuka seperti ini. Ini hanya produk rumah tangga ya. Memang bisnisnya bisnis rumah tangga, tetapi ini tidak untuk dibawa pulang oleh-oleh, melainkan untuk hidangan. Jadi kita copy dulu sumbernya, kata-katanya, pembukaan untuk di proses produksi. Di sini tidak ada di variabelnya. Setelah profil organisasi penilaian data pasar, lalu kita tambah di 3.4 mungkin. Nah, 3.4 sudah ada rencana pemasaran, kita tambah 3.5 untuk variabel proses produksi 3.7. Kita paste sumbernya, mengikuti format yang ada di Word, tidak mengikuti di format di internet, tetapi tetap tulisannya tetap mengekor dari internet, ada hyperlinknya. Nah, kita hapus dulu ini underline-nya, hyperlinknya kita rubah tulisannya menjadi biru. Oke, sudah. Kemudian kita insert picture. Ini gambarnya bagus ini. Kita save pisang sale. Nah, ini juga ada bahan-bahan pembuatan yang lengkap. Di sini ada dicantumkan sumber. Nanti kita copy lagi sumbernya untuk taruh di daftar pustaka. Oke guys, tugas kita sudah 80% progres. Tinggal kita edit. Kepalanya 37, jadi bawahnya 371. Jangan dihitamkan. Ini kita urutkan 1, 2, 3. Cara pembuatan. Kalau menurut format skripsi yang asli, penulisan cara pembuatan itu menggunakan kalimat pasif seperti lalu kita menuangkan air, dia ditukar kalimatnya menjadi kemudian air dituangkan, seperti itu. Karena ini untuk bisnis plan biasa, jadi tidak perlu dengan format yang bagus seperti skripsi, tapi ilmunya itu menggunakan kalimat pasif. Jadi kalau masukkan tepung ke dalam adonan, ditukar kalimat menjadi tepung dimasukkan ke dalam adonan. Sebenarnya ini hanya kalimat menggambarkan bahwa kita itu bukan sebagai penonton tapi sebagai pelaku. Jadi kita ini, kalau kalimat pasif itu berarti kita yang melakukannya. Jadi kalau kalimat aktif masukkan telur itu ke kalimat perintah, berarti bukan kita yang mengerjakan. Tujuannya seperti itu. Nah, ini masuk ke progres terakhir kita, daftar pustaka. 3 terakhir kita masih ada daftar isi, daftar tabel, dan kata pengantar. Kita lihat sumbernya di sini. Karena dari blog jadi tidak bisa, kita
kita pilih sumbernya itu ini sama ya, tidak ada daftar pustakanya ya. Pas kita tutup dulu semuanya, kita pilih di tab baru tentang penulisan tanaman pisang itu, seperti Rismayana tahun 1990, deskripsi usul tadi. Kalau tentang penelitian saya belum ada ditemukan. Kemudian tentang taksonominya ya itu aja kita masukkan sumber blognya. Ini ada, tetapi ini buku ya, kita nggak punya bukunya, tapi nggak apa-apa lah. Baca mengenai pisang, jangan nanti mengenai ubi, bisa berabe ini urusan. Nah, ini ada nih tanaman pisang, copy, kita taruh ya. Penulisan daftar pustakanya sama seperti di buku-buku dan skripsi, baris keduanya lebih ke dalam 1,5 cm. Kemudian kita cari lagi yang lain tentang tanaman pisang. Di sini ada nggak ya? Musa paradisiaca. Mencocokkan daftar pustaka dengan tinjauan pustaka. Jadi yang kita baca dengan yang kita cantumkan itu sesuai. Budi Santoso. Ini sumber dari blog yang saya ambil, tetapi dalam penulisan saya tidak menemukan Budi Santoso. Jadi saya cari lagi tentang taksonomi pisang. Jadi saya ambil tinjauan pustaka tentang pisang itu dari Rismayana tahun 1990. Untuk mencari judul bukunya Rismayana ini, saya menggunakan keyword daftar pustaka Rismayana tahun 1990. Jadi pada tahun 1990 Rismayana ini apa aja yang dia buat bukunya. Kemudian apakah benar itu Rismayana tentang tanaman pisang? Saya lihat di penelitian repositori USU. Masih mencari guys. Ini bukan nge-lag ya, tapi saya sedang membaca. Nah, di sini ada dicantumkan Rismunandar 1990. Nah, kita copy tentang tanaman pisang ya. Di bawahnya tidak dicantumkan daftar pustaka. Ternyata tidak ada, kita copy. Kita cari Rismunandar tahun 1990 dan yang kita temukan adalah di daftar pustaka USU, repositori USU. Nah, kita cari. Nah, ini dia Rismunandar. Oke, kita blok. Cocok judulnya dengan tanaman pisang. Kita copy, paste. Nah, ini namanya bukan proses plagiat, tapi mencantumkan sumber yang asli. Karena yang buat ini Rismunandar, nah kita cantumkan nama dia. Kalau nama blogernya nggak usah. Saya sedang membaca lagi apa lagi yang bisa dicantumkan. Dari ini kayaknya bagus, teknologi pengolahan tanah pangan. Tapi sekali lagi, apakah ada di tinjauan pustaka saya? Nah, ini kita urutkan berdasarkan abjad. Kita naikkan lagi, kita tambahkan spasi. Oke, jadilah dia.
Ini sesuai format penulisan skripsi asli. Jadi untuk tugas makalah seperti ini kayaknya level skripsinya sudah bagus. Marginnya 443, spasinya 1,5, tulisannya formal, sini formal. Lalu kita melihat konten kayak mana isinya nih, sudah pas dan tidak pas. Kita edit, jumlah halaman cocok, ada 13 halaman. Ya, untuk ongkos pembuatan ini tergantung region masing-masing ya. Karena saya di sekitar kampus itu mahasiswinya berani membayar sedikit mahal dari yang biasa. Ini saya mengambil biaya ini untuk kegiatan copy paste dan edit serta ngeprint lengkap kurang lebih 13 lembar serta sampulnya itu untuk wilayah kampus itu saya mengambil biaya Rp50.000. Lumayan buat beli pisang sale dan minum kopi. Kalau di wilayah utuh sendiri gas ya, memang biaya hidupnya itu 50.000 itu bagaikan kalau di daerah lain ya, seperti uang 20 ribuan. Jadi ini standar lah, standar dar. Jadi kalau rekan-rekan yang mendengar ini, mahasiswanya kok banyak duit, kenapa nggak mengerjakan sendiri ya? Karena itulah rental ini berdiri karena untuk manusia yang jumlah duitnya lebih banyak daripada jumlah seotaknya. Jadi ada orang yang tidak mampu di otaknya tetapi mampu di duit, di uang, ya monggo, masih ada kami untuk membuat. Kami ini punya kemampuan otak tapi duit tidak ada. Jadi kami lah mendirikan sebuah rental di depan kampus untuk mahasiswa-mahasiswi yang seperti ini. Kita bantu mereka kuliah dengan mengerjakan tugas mereka, lalu mereka memberikan upah bagi kita, ya saling membantu lah. Sepertinya sudah cocok nih, tinggal menambahkan halaman. Page number kita taruh, kalau format penulisan skripsi itu kalau bab di tengah atau tidak ada, yang lainnya di halaman atas. Berhubung ini makalah, jadi kita ratakan aja di kanan bawah. Nah, sepertinya sudah bagus nih, sudah kelihatan skripsinya. Tinggal kita tambah kata pengantar dan daftar isi. Jujur saja saya malas untuk mengetik kata pengantar itu dan daftar isi, jadi saya cari format yang sudah ada. Di sini saya coba browsing, kata pengantar tidak ketemukan. Saya ketik tab baru, atau saya cari yang folder yang sudah ada di komputer saya. Ini komputernya agak lambat karena server ya, jadi server itu mengontrol semua banyak program. Saya pakai kerja, seharusnya itu server dipisah. Ini ada program aplikasi yang paling besar, saya lihat di task manager. Rupanya aplikasi VLC yang saya gunakan untuk merekam layar ini, untuk membuat vlog, digerakkan sedikit lambat karena dia merekam semua aktivitas. Sementara server ini juga dipakai untuk kegiatan billing warnet. Saya searching di komputer saya tentang kata pengantar, sulit menemukannya karena terlampau banyak. Jadi saya putuskan untuk mengambil kata pengantar di skripsi. Lagi proses mencari.
jelas sekali kelihatan lemotnya guys komputer ini. Nah ini dia contoh kata pengantar untuk salah satu makalah. Saya ambil kata pengantarnya aja, kata-katanya, kata-kata bijaknya. Nah, karena halaman kata pengantar ini kan I1, jadi ada proses pembuatan halaman terbaru yang tidak terlink dengan halaman sebelumnya. Jadi saya menggunakan layout new break, new page, lalu saya buat halaman baru dari sini dengan berformatkan halaman I1 dan I2. Judulnya saya tukar menjadi Salempo. Ini perlu ketelitian karena kita copy paste dari kata pengantar sebelumnya. Jangan sampai ada kata-kata selain pisang sale. Ubah tempat dan tanggal, kemudian isi makalah kita rubah menjadi Ctrl H ya. Kita copy tulisannya, tekan Ctrl H untuk mereplace kata-kata makalah menjadi business plan atau proposal usaha. Kita replace, ini ada 4 penggantian replacement. Nah ini sudah secara otomatis terganti kata-kata makalah menjadi proposal. Kemudian proses selanjutnya pembuatan terisi menggunakan table content. Jadi yang pendahuluan itu level 1, anak dari pendahuluan 1-1 itu level 2. Di sini ada perubahan format ya, tulisannya besar semua. Nanti saya edit lagi. Untuk di desainnya, untuk default table of content itu beda formatnya. Saya cari-cari tidak nemu caranya, ini saya pakai dulu. Nanti saya edit lagi. Cara untuk membuat table of content ini akan saya sharing nanti di video berikutnya. Di sini saya menampilkan produk jadi untuk penggunaan table of content, untuk penggunaan daftar isi. Ini saya sedang berusaha untuk memodifikasi template bawaan dari table of content, seperti ukuran, jenis tulisan dan spasi, tapi belum menemukannya. Jadi ya sudah, saya lanjut pakai aja. Untuk bab 2 levelnya 1, 2.1 levelnya 2. Ada nampak jelas terjadi perubahan format. Kita biarkan aja, nanti kita edit lagi. Ambil bab 3 nya rencana usaha level 1, ini level 2, seterusnya. Kalau kita mau nambahkan yang bawahnya lagi, anaknya lagi, jadikan level 3. Oke, karena ini untuk makalah jadi tidak perlu, kita ambil induk-induknya saja. Bisa dilihat di referensi ya. Kemudian ada table of content. Nah, sudah kelar. Sedikit lagi untuk penutup. Lalu daftar pustaka level 1. Kita masuk ke halaman di bawah kata pengantar, pilih tabel kontennya seperti ini. Nah, halamannya otomatis terdeteksi. Kita edit sedikit kata-katanya, kita ambil format yang bawah, daftar isi, bawahnya kata pengantar dan daftar isi. Konsumen merequest daftar isi dan daftar tabel, jadi kita taruhkan nanti di bawah daftar isi ini daftar tabel. Daftar isi seperti ini lebih mudah ya dalam pembuatan daftar isi, jadi kita tidak perlu melihat halaman
asalkan itu tetap di satu file, dan harus menguasai tata cara penulisan page number. Itu nanti akan saya review juga di video berikutnya. Ini untuk daftar tabel. Catatan, kita menggunakan daftar tabel of content ini hanya satu per satu file. Jadi contohnya ini daftar isi, kemudian di bawahnya kita buat daftar tabel, itu tidak bisa, karena ada dua tabel of content dalam satu isi, itu membingungkan. Jadi yang kedua nanti daftar tabel saya buat manual. Bisa kita asingkan kata pengantar daftar isi, kita asingkan jadi satu file, tetapi perlinknya tidak bekerja apabila kita pindah ke flash disk. Ini penambahan kata-kata bab 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita bold daftar isinya, kita lihat kayaknya sudah bagus, sudah mirip dengan sebuah makalah berbasis penulisan skripsi. Ini kita kembalikan format penulisannya menggunakan Quast atau Ctrl Shift C shortcutnya ya. Kita kembalikan, kita edit seperti semula lagi. Ini sedikit bersabar ya dalam melihat video ini. Kalau diperhatikan saja mungkin tidak mengerti, maka itu perlu ada narasi apa yang sedang dikerjakan. Ini pengaturan tata letak. Jika letaknya tanggung, maka di enter saja. Jangan lupa save ya guys. Sudah berjalan 95%. Tinggal cover ya, sampel depan. Atau bisa kita setting pengaturan save-nya itu per 1 menit sekali, karena rawan mati lampu dan sekaligus pengalaman waktu penulisan skripsi. Oke, beginilah tampak akhir dari bisnis plan kita, terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu deskripsi usaha atau pembahasan, bab 4 nya penutup kesimpulan, lalu daftar pustaka sumber. Sedangkan untuk tabel-tabel ini saya copy dari sumbernya blog tentang pisang saleh. Ini proses penulisan daftar tabel. Kita ketik dulu judul tabelnya, karena ini di bawah kepala 3, maka tabelnya kita mulai dari huruf tabel 31, nilai barang, tabel 3.2 jumlah barang, dan seterusnya sampai ada 5 tabel. Kita buat tabelnya ini 1 spasi sesuai dengan format skripsi juga. Sebenarnya kalau format skripsi itu tidak ada garis vertikalnya, hanya horizontalnya di bagian judul dan bagian akhir. Tapi ini di setengah skripsi setengah makalah ya, jadi kita padukan keduanya.
Ini rekaman proses benarnya ya guys, dari proses pembuatan pertama sampai habis itu memakan waktu kurang lebih 1 jam ya, untuk tingkat kelihayan seperti saya ini ya. Sombong. Lamanya itu karena membalikkan uang juga, uang konsumen, kemudian membaca. Jadi sehari saya bekerja itu jadi operator warnet, paling kuat itu buat seperti begini lelah mata hanya 2. Ini kita save atau kita insert picture tadi yang sudah kita save ya. Pisang Saleh ya, di mana tadi ini insert picture. Aduh, mana guys? Ini dia. Kita taruh di proses produksi. Karena proses produksi sudah nampak hasil akhirnya. Nah ini kita taruh wrap tagnya menjadi behind tag agar mudah dipindah-pindahkan. Kalau tidak dia kaku ya. Ini saya pakai behind tag. Bagian orang suka front of tag, tapi posisi ini saya lebih suka behind tag, lebih leluasa untuk memposisikan gambar. Saya menggunakan Office 2016 bajakan yang diaktifasi ulang pakai KM Spiku. Kalau beli Office mahal, aslinya itu 1.900.000. Untuk buat makalah ini hanya 50.000, jadi gak sebanding guys. Nanti ongkosnya malah mahal, menjadi 200.000. Nah ini kita beri keterangan kanan di bawah kepala 3 juga buat gambar 3.1. Produk jadi Pisang Saleh. Jangan lupa cantumkan sumbernya, karena sumbernya ini tidak boleh dari blog-blog biasa, maka tidak jadi saya cantumkan, hanya di daftar pustakanya saja. Sepertinya ini sudah bagus ya. Itu lagi saya mendelete template desain untuk format penulisan. Saya edit, nggak ngerti saya ini apa yang harus dirubah, spasinya kah, apanya kah. Saya tutup kembali, lalu saya edit seperti biasa. Karena kalau di Microsoft 2016 dan Microsoft 2010 itu kalau kita enter untuk paragraf selanjutnya, dia ada spasi 1 kali ketikan. Jadi kalau di format penulisan skripsi itu tidak perlu, jadi harus dihapus ya. Ini sedang proses pembuatan itu spasi tadi. Ini sedang mencoba untuk pembuatan table of content, karena sebelumnya saya belum tahu, entah akan lebih tahu. Jadi saya coba dengan cara ini untuk pembuatan table of content. Begitu saya paste table of content itu, terjadilah amburadul. Daftar isinya saya rusak. Jadi saya pilih cara lain loh, yaitu dengan membuat manual. Saya lihat dulu halamannya. Ini dimulai dari halaman 6. Saya copy isinya, saya paste di sebelah. Saya ambil contoh format daftar isi yang sebelumnya sudah ada, paste.
Kita tukar judulnya menjadi daftar tabel, format penulisan yang sebelumnya daftar tabel. Isinya tidak tercopy. Saya ulangi lagi caranya. Kita blok, kemudian tahan kontrol, kita tekan lagi ya, terus kita copy, kita paste di bawah. Oke, tinggal mencari halaman. Karena di atas sudah ada tabel yang ada titik-titiknya, kita copy aja tulisannya di atas. Jumlah barang kita cut, kita taruh di atas, kemudian yang bawah kita hapus. Naik tabel 32, tekan backspace untuk mengambil format yang di atas. Kita tab aja lalu keluar titik-titik secara otomatis. Nah, untuk yang pembuatan titik-titik ini secara otomatis bisa kalian lihat di video berikutnya. Jadi ada banyak PPR kita. Pertama, cara membuat page number untuk beda format, kemudian pembuatan daftar isi otomatis, dan cara pembuatan daftar isi manual seperti jumlah titik-titik. Di sini saya coba mengingatkan ya. Posisi kami di operator warnet itu, jika ingin menerapkan sepenuhnya muskripsi itu akan bertabrakan dengan pesan dari konsumen. Jadi ada pengalaman kalau kita betul-betul mengerjakan punya konsumen, itu mereka akan puas walaupun akhirnya salah menurut ilmu. Yang penting bagi kami ini penerimaan konsumen. Karena ada pengalaman, kalau kita menurutkan ilmu buku dan ilmu yang ada di internet, itu akan tidak diterima oleh konsumen, karena konsumen adalah raja, mereka yang punya uang dan bukan saya. Jadi semua kebenaran itu terus pada uang. Pada akhirnya nanti kita akan jelaskan juga kalau ini salah, ini salah. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya di channel Muhammad Al Fajri. Sampai jumpa.